Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Utara. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto, CGP Angkatan ke-10 yang pada hari ini akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Bu Meta Rani Juang Mahendra, guru seni budaya di SMA Negeri 2 Tuban, yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam rangkaian pra-observasi ini, dan kemudian besoknya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan setelahnya disambung lagi dengan kegiatan pasca observasi. Gitu, Ya, Pak. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terkait dengan pembelajaran yang Bu Meta akan melaksanakan setelah pra-observasi ini, yakni yang pertama adalah tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Meta. Baik, jadi tujuan pembelajaran saya ini yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah pencipta tari, Pak, yang pertama. Dan yang kedua ini peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan sumber ide penciptaan tari. Nah, tari ini kan ada banyak ya, Pak, ya. Ada tari tradisi, ada tari modern, dan juga tari kreasi. Nah, ini yang saya fokuskan adalah ke tari kreasinya, seperti itu, Pak Agus. Oh ya, tari kreasi ya, Bu ya. Iya, Pak. Sedangkan yang kedua, untuk arah pengembangan siswa yang ingin dikembangkan itu dalam segi apanya, Ibu Meta? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah dari segi pengetahuan dan juga keterampilan, Pak. Nah, dari segi pengetahuannya itu meliputi dari pengetahuannya murid-murid dalam ilmu pengetahuan tari. Jadi anak-anak juga biar paham bagaimana ilmu tari sebenarnya. Terus untuk yang keterampilannya adalah anak-anak bisa mampu berkreasi, berkreativitas dalam membuat sebuah karya tari. Seperti itu. Oh iya, Bu. Dalam melaksanakan kegiatan KBM atau pembelajaran itu Bu Meta menggunakan model pembelajaran yang apa yang akan diterapkan nanti, Bu? Baik, jadi model pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu adalah model pembelajaran PBL, Pak. Apa namanya? Problem based learning. Ya, jadi di mana anak-anak itu berdiskusi kelompok, ya, saling bekerja sama, berdiskusi untuk apa ya? Memecahkan suatu masalah, seperti itu. Oh begitu nggih. Nah, lalu strategi pembelajaran yang diterapkan apa ya, Bu? Untuk strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi tentunya, Pak, ya. Dan ini mencakup ada konten, ada apa namanya, produk, dan juga ada hasil. Dari konten ini anak-anak dibagi sesuai kebutuhan murid tentunya, lalu di prosesnya anak-anak itu berproses dalam membuat suatu karya, lalu untuk produknya adalah anak-anak mendapatkan hasil dari diskusi itu tadi, tentunya sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Ya, Bu Meta. Lalu terkait dengan sistem penilaiannya bagaimana, Bu ya? Iya, kalau untuk sistem penilaiannya itu saya menggunakan penilaian tulis, pengetahuan, dan juga keterampilan itu, Pak. Oh ya, Sikap, Bu, ya, termasuk sikap. sikap juga ya. Yeah. Terus sasaran kelasnya, kelas berapa, Bu? Untuk sasaran kelasnya nanti kita bisa di kelas 10C, Pak.
Oh, 10C. Ya. Dan jam ke berapa Bu ya? Kalau untuk jamnya ini nanti jam ke 67 Pak. 67. Iya, jam ke 67. Dan harinya? Harinya itu di hari Senin pada tanggal 12 Agustus Pak Agus. Gitu. Oh, iya. Saya rasa cukup Bu Meta Ya. untuk rangkaian wawancara pra observasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai berjumpa di observasi besok nggih. Baik Pak Gus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Yang tidak masuk ada yang sakit, ada yang izin. Dispen. Baik, yang tidak masuk hari ini siapa? Luki kenapa? Dispen. Terus? Dispen. Terus? Aniza? Aniza? Dispen. Terus? Sudah. Ini dispen ini ya? Sudah jelas? Oke. Jadi gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mau Billy, silahkan kamu pimpin doa untuk hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik, anak-anak, kita hari ini adalah pelajaran seni budaya. Itu tentang seni. Nah, sebelumnya ini kita breathing dulu biar semangat ya. Ya enggak? Jadi semangat enggak? Coba sekarang semuanya berdiri. Kita tepuk semangat ya. Nanti tolong ikutin saya ya. Siap. Tepuk semangat. Contoh dulu diperhatikan dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Deng deng deng. Se. Aha aha. Se. Aha aha. Ma. Gigi. Apa? Enggak, yang pertama juga haha toh. Yang kedua ihi. Yang ketiga ulangi. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Deng deng deng. Se. Aha aha. Ma. Ya. Semangat. Oke, semangat. Cukup, gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah tentang tari kreasi. Jadi diharapkan kalian semuanya bisa mengetahui tentang tari kreasi itu apa. Setelah itu kalian bisa membuat suatu gerakan ini untuk yang praktek atau membuat sebuah karya tari kreasi yang mana tari kreasi itu nantinya akan kalian kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, sebelum ke pengelompokan saya akan menjelaskan dulu tentang seni tarinya. Baik, tari kreasi bisa kalian lihatkan nggak dari belakang? Kelihatan
kreasi merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat, atau kesenian klasik yang diberi sentuhan modern. Jadi tarian kreasi itu dia lebih berpijak dengan tari tradisi, tetapi dia dikembangkan lagi, dikreasikan lagi seperti itu. Beda dengan tari tradisi biasa. Kalau tari tradisi itu dia sudah ada pakemnya. Ya, kalau namanya utuh itu ya seperti ini. Yang namanya sebelah, nah, bukan sebelah makanan ya, sebelah tari itu seperti ini. Gitu. Jadi udah pakem. Kalau semisal tari kreasi, ukel tidak hanya seperti ini. Bisa ukel itu jadi seperti ini, boleh. Ya, sebelah bisa jadi seperti ini, boleh. Kamu mau gerak seperti ini nggak apa-apa, tapi di tradisi nggak ada gerak seperti ini. Tradisi itu dia punya pakem-pakem yang tertentu yang sudah ada polanya dan tidak dapat diubah. Beda dengan tari kreasi. Tetapi ada juga tari kreasi yang dia tidak berpijak dari tradisi, dia langsung ke sesuai dengan imajinasi dan kreativitas si pencipta tarinya. Jadi lost, dia lebih kayak kontemporer, modern seperti itu. Dia juga bisa dengan tari kreasi. Mengerti? Baik, selanjutnya kita ke jenis-jenis tari kreasi. Tari kreasi ini ada jenisnya ada dua. Nah, tadi yang sudah saya singgung. Tari kreasi berpola tradisi dan yang kedua tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Berpola tradisi dan tidak berpola tradisi. Maksudnya gimana? Yang berpola tradisi itu dia tadi berpijak dari tarian tradisi yang dikembangkan menjadi suatu tarian kreasi baru. Nah, kalau yang kedua itu tidak berpijak tradisi. Berarti yang tadi sudah saya bilang bahwa dia tidak ada patokan sama tari tradisi. Dia bebas sesuai dengan imajinasi si pencipta tarinya. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita ke fungsi tari kreasi. Apa sih fungsi tari kreasi itu? Yang pertama ada sebagai media atau sarana pertunjukan dan hiburan. Seperti yang sudah kita alami ya ketika kita melihat suatu tarian itu kan biasanya di sebuah suatu pertunjukan, ya kan? Di pertunjukan di mana biasanya? Di gedung. Terus di mana lagi kamu lihat? Stadion pernah lihat nggak kamu pertunjukan tari? Nah, di mana lagi? Sebenarnya ya di panggung juga ya. Sebenarnya kita itu mau lihat pertunjukan dimanapun itu bisa. Ya, di kelenteng bisa nggak? Bisa. Di pantai bisa nggak? Bisa. Nari di atas pantai nggak iso ya. Nari di pinggir pantai boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi dimanapun tempatnya itu kita bisa melakukan suatu pertunjukan. Itu oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ya, yang penting dia melakukan suatu performance dimanapun itu adalah suatu pertunjukan. Dan itu adalah hiburan untuk kita. Ya. Yang kedua adalah sebagai bentuk pengembangan kreativitas penata tari. Nah, jadi si penata tarinya itu otomatis dia akan berkreativitas, mengeksplor gerak, dan otomatis akan menggali lebih kemampuannya dia dalam membuat gerak dan kreativitasnya. Ada yang belum pernah lihat tari? Yang belum pernah? Ada yang belum pernah lihat tari? Oh, belum pernah lihat tari? Sama sekali? Berarti kayaknya harus ya ketika belajar selanjutnya saya harus memberikan video contohnya ya ketika melihat tari itu seperti apa. Tapi kan sudah nafsu loh ya satu tari. Kamu dari kecil juga belum pernah? Pernah atau nggak pernah? Pernah nggak? Di mana? Di sekolahan. Di TV pun juga kamu nggak pernah? Iya. Hah? Di TV nggak pernah. Di sekolah pernah dulu. Di sekolah mana dulu? Oh, di sekolah. Ada tarian ya. Jadi tarian itu sebenarnya nggak harus ke tradisi sih. Ngerti tradisi nggak? Tradisional, ngerti nggak? Nah, jadi nggak harus tradisi. Ketika kamu melihat anak-anak TK yang lagi menari, yo kasarnya nari apa yo? Mentok itu misalnya. Mentok, kak kanda. Ya, lucu-lucu tuh anak TK. Itu kamu termasuk melihat tari. Ya
Berarti sudah pernah ya? Sudah pernah ya? Baik. Selanjutnya ke karakteristik tari. Tuh, ada 7 karakteristiknya. Yang pertama, seni tari kreasi lebih banyak mengutamakan gerak hasil dari eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi. Apa? Eksplorasi itu penjajah pencarian. Pencarian gerak. Jadi lebih banyak kreasi itu lebih ke pencarian gerak. Yang kedua, makna atau pesan yang ada di dalam tari kreasi adalah sebagai bentuk ungkapan ekspresi pribadi. Jadi kamu punya rasa apa? Sedih, rasa itu udah apa aja sih? Marah, senang, bahagia. Hah? Iya, bahagia sudah. Ya, itu termasuk ungkapan, ya, ungkapan ekspresi. Jadi nari itu mengungkapkan ekspresi yang sudah dialami sang penari atau si penciptanya. Selanjutnya, seni tari kreasi bisa menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. Apa itu koreografi? Koreografi. Gerakan. Koreografi itu gerakan. Kalau semisal si yang menata gerak itu disebut dengan koreografer. Baik. Seni tari kreasi juga tidak menunjukkan identitas kultural. Tidak menunjukkan, karena tadi ada berpola tradisi dan tidak tradisi. Ya. Oke. Gerakan pada seni tari kreasi lebih luas dan fleksibel berdasarkan gerak yang diharapkan penarinya. Maksudnya fleksibel itu adalah dia agak menyesuaikan, jadi bebas sesuai dengan imajinasi si penata tarinya. Dibandingkan dengan seni tari tradisional, waktu pertunjukan pada tari kreasi terbilang lebih singkat. Nah, karena apa? Kamu pernah lihat tari budaya belum? Tari budaya itu durasi berapa menit? 10-15 menit. Bayangkan nanti sampai lama gitu. Tapi kalau tari kreasi itu 4, 5, 6, dan gitu. Bedanya gitu. Terus penari lebih leluasa dalam membuat gerakan sesuai dengan gaya yang mereka inginkan. Jelas, karena kreasi itu lebih ke kreativitas. Ya, jadi itu karakternya. Terus selanjutnya akan saya tutup. Kamu tadi kan sudah mendengarkan saya mau mengulang lagi. Saya mau ngetes pertanyaan saya tadi itu tadi. Masuk gak ke kalian? Oke, ya. Apa sih yang bisa silakan angkat tangan, nanti akan ada poin tambahan dan saya sebutkan nama dan nomor absennya. Apa sih tari kreasi itu? Ya, silakan. Nama. Oke. Ya. Tangan buat teman-teman. Baik, bukan berarti kalian sebetulnya sudah tidak paham, bukan ya, tapi kedua sing angkat tangan kok seperti ini, jadi dia yang terwujud. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan sebutkan jenis-jenis tari kreasi. Oke. Oke, good. Tepuk tangannya mana? Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa sih fungsi tari itu? Ya? Nama saya Rizky Amarit Salma Wijayanti, nomor absen 27. Absen 2? 27. Oh, 27. Tari sebagai media atau sarana pertunjukan dan hiburan. Yang kedua, sebagai bentuk pengembangan kreativitas penata tari. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang tadi kita kan sudah membahas tentang tari kreasi ya. Selanjutnya
diskusi kelompok. Tentunya akan saya bagi nanti sesuai bakat minat kalian masing-masing. Nanti saya bagi tiga kategori. Yang pertama bagi anak-anak yang suka menulis. Yang kedua anak-anak yang suka bergerak, praktek. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang suka mendesain. Dia yang suka mendesain poster, bikin poster nantinya. Nah, jadi yang pertama ada apa tadi? Menulis. Yang kedua praktek gerak. Yang ketiga mendesain. Apa? Tiga. Jadi baik, untuk yang pertama menulis, silakan nanti di kelompok ini, ya. Yang nanti anak-anak yang suka praktek, silakan di kelompok ini. Yang praktek sini aja yang praktek, biar nanti bisa agak minggir. Terus ini berarti yang ketiga adalah desain yang membuat poster. Oke, silakan tentukan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan minat kalian mau yang apa. Ya. Cepat. Gerak di mana? Silahkan nanti kamu membuat karya tari tapi baik tulisan. Ya, membuat alur ceritanya itu seperti apa, karyanya seperti apa, terus judul karyanya apa, gitu ya. Nanti kamu tulis, kamu diskusikan, kalian diskusikan mau mengangkat apa. Terserah, mau mengangkat tentang ungkapan perasaan atau mau mengangkat alam, burung boleh. Yang penting jangan batu, kalau batu tidak ada pergerakan. Ya, jadi terserah kamu mau ngambil apa. Yang penting nanti dalam bentuk tulisan. Apa saja yang diidentifikasi? Judulnya. Terus yang kedua itu ada ceritanya seperti apa. Terus kostumnya mau bagaimana. Seperti itu. Ya, sudah paham untuk yang tulisan? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua yang poster. Yang gerak ya. Yang bergerak nanti silakan kalian membuat karya tari dalam bentuk gerakan praktek ya. Bebas sesuai kreativitas kalian masing-masing. Silahkan kalian nanti membuat judulnya apa, geraknya bagaimana bebas, silahkan kalian diskusikan. Alurnya mau seperti apa, mau dibikin apa, gerakan tersebut bebas. Ya, boleh apa saja, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke? Paham? Paham. Baik, selanjutnya poster. Silahkan kalian membuat poster suatu karya tari. Dalam bentuk gambar pastinya. Ya. Nah, dalam bentuk gambar ini menceritakan tentang budaya tari kreasi. Membuat poster ini, ya. Ada pertanyaan? Cukup satu saja dan cukup satu saja. Jadi kalian diskusikan
ekspresi atau mungkin Tiga. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kita luar biasa sekali dari hasil kalian berdiskusi, sangat bagus sekali. Kalian bisa bekerja kelompok dengan baik, bisa menjadi satu tim dari masing-masing kategori itu tadi. Kalian luar biasa. Tepuk tangan ya. Hasilnya juga presentasi kalian tadi juga sudah oke. Wes pokoknya keren buat kelas 10 C. Oke, karena tadi kita sudah presentasi, selanjutnya juga pembelajaran juga sudah habis. Saya mau ada perwakilan dari kelas 10 C untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi? Oke, siap. Silakan maju ke depan. Kasih jalan. Karpet merah. Oke, silakan. Refleksi belajar hari ini. Kami dapat mengetahui tentang karya tari kreasi dan dapat menciptakan sebuah karya tari kreasi yang dapat dikembangkan melalui kreativitas kami masing-masing. Oke, luar biasa. Semuanya happy dengan pembelajaran hari ini? Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya, untuk kerja kerasnya, dan untuk hasilnya. Kalian luar biasa dan semoga pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa lebih baik lagi ya. Amin. Baik, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada atau sudah cukup jelas atau mungkin ada yang belum jelas? Jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Miss melakukan kesalahan pada saat pembelajaran di kelas atau mungkin ada kata-kata Miss yang tidak enak di hati kalian. Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali ketemu bersama saya Agus Sugianto, CGP Angkatan ke-10 Tuban, dan juga bersama teman sejawat saya Ibu Mentarani Juang Mahendra, dan juga Ibu PP kami Ibu Ratnawati. Bagaimana kabarnya Ibu Meta dan Bu Ratna? Saya alhamdulillah baik Pak, sehat dan selalu semangat insya Allah. Jenengan gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga. Bu Ratna juga sehat. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian supervisi akademik ini. Bagaimana kabarnya Bu Meta, saudara? Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan observasi yang kemarin bersama saya, Bu? Alhamdulillah Pak, kemarin observasi sama jenengan, saya merasa senang sekali karena ketika saya diobservasi seperti itu, saya jadi bisa mengetahui, maksudnya itu kayak kita ada masukan dari Pak Agus mungkin, atau mungkin ada kesalahan dari metode pembelajaran saya, atau ada yang kurang, itu kita bisa sharing Pak. Jadi ya alhamdulillah saya merasa senang kalau diobservasi Pak oleh jenengan. Gitu. Oke, terima kasih. Apakah pelaksanaan dari observasi kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang dengan rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana.
dimulai dari metode pembelajarannya yang berdiferensiasi dalam bentuk PBL, Problem Based Learning, terus di mana PBL tersebut melakukan diskusi kelompok, anak-anak dibagi menjadi kelompok lalu mereka berdiskusi, dan juga melewati strategi strategi konten, lalu ada proses, ada produk juga sudah tercapai, alhamdulillah. Jadi rencananya insya Allah sudah tercapai, Pak. Oh ya, Bu. Apakah ada yang menjadi kendala atau hambatan saat observasi kemarin, Bu? Kalau untuk observasinya sendiri, alhamdulillah tidak ada hambatan. Tetapi kalau untuk pembelajarannya, ini ada sedikit hambatan, Pak, yaitu begini, ketika pembelajaran itu hambatannya itu adalah ketika proses pembelajaran itu ada anak yang dia tidak fokus dalam pembelajaran gitu. Apalagi ini pelajaran seni budaya yang tidak semua anak suka. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada anak yang tidak fokus dalam pembelajaran saya. Nah, itu merupakan hambatan menurut saya, Pak. Oh iya, Bu. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru. Dan kompetensi apa yang ingin dengan kembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi pedagogik, Pak, yang dimana kemampuan guru itu dalam memahami peserta didik, lalu tentang perancangan dan juga pelaksanaan pembelajaran, lalu juga pengembangan peserta didik dan evaluasi hasil belajar untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Oh, itu Ibu ya. Ya. Apa harapan atau yang direfleksikan yang dapat Ibu gambarkan untuk pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran selanjutnya itu lebih bermakna, Ibu? Ya, yang saya harapkan tentunya pasti dapat menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan, pasti, Pak. Karena ketika kita memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan, otomatis pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan lancar. Anak pun juga pasti akan enjoy mengikuti pembelajaran. Meskipun ada beberapa anak ya, hanya 1-2 anak yang tidak fokus, tapi tetap saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Lalu juga anak-anak saya harapkan itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga materi pembelajaran yang saya ajarkan itu juga tercapai. Oh ya, terima kasih Bu Meta. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi ini telah selesai dilaksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan kami dan rekan-rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Agus, terima kasih ya, tadi Pak Agus sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama komunitas. Yang tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching di pasca observasi yang dilakukan Pak Agus dengan Bumeta tadi berjalan dengan lancar, Pak Agus, dengan lancar, dan langkah-langkah coaching dan pertanyaan yang dilakukan Pak Agus tadi juga sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, tadi juga saya lihat Pak Agus itu juga sudah menanyakan kabar. Nah, kemudian juga sudah menanyakan perasaan. Jadi sebelumnya Pak Agus menanyakan perasaan itu tujuannya untuk agar lebih saling mendekatkan. Seperti itu sudah dilakukan. Kemudian tadi Pak Agus juga sudah menanyakan hambatan apa yang alami Bu Meta ketika di pembelajaran. Nah, tadi kita juga sudah menjelaskan apa saja yang dialami, dan tadi Pak Agus juga sudah memberi menanyakan kompetensi apa yang perlu dikembangkan. Nah, dari kompetensi ini itu nanti Bu Meta juga merencanakan rencana ke depannya seperti itu. Sudah terlihat. Nah, saya kira itu saja Pak, untuk selebihnya sudah sesuai dengan langkah-langkah coaching. Nah, mungkin kedepannya
perlu banyak latihan Pak Nggih agar proses coaching ini bisa berjalan dengan natural, kemudian tidak seperti wawancara juga begitu, tapi lebih relax gitu Pak Nggih, tidak kayak ganggu ya. Banyak jam terbang. Nah betul sekali. Tadi lihat Pak Gus juga sudah bagus sekali. Terus itu Pak perlu memberikan apresiasi juga Pak kepada pemerintah. Karena kita juga bersemangat. Iya, terima kasih Bu. Sukses Pak Gus untuk kedepannya. Salam buat Rasulullah nih. Terima kasih.